Klub Premier League, Chelsea menelan kekalahan di pertandingan pekan ke-16 Premier League 2022-2023. Berhadapan dengan Newcastle di St James Park, The Blues tumbang dengan skor 1-0. Pertandingan ini merupakan pertandingan terakhir Chelsea di bulan November tahun 2022. Ini disebabkan mulai pekan depan, Premier League bakal libur selama 1 bulan akibat digulirkannya Piala Dunia. Kekalahan ini membuat catatan buruk Chelsea berlanjut. Pasalnya sudah 4 pertandingan beruntun Chelsea gagal menang di EPL. Dari duel yang terjadi di St James Park itu, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik oleh Chelsea. Simak selengkapnya di bawah ini. Rindu Kante. Jika melihat secara jeli, penyebab kekalahan Chelsea di laga ini adalah performa lini tengah mereka yang kurang oke. Mereka kerap kalah duel di lini tengah. Para gelandang Chelsea kesulitan untuk merebut bola dari para pemain Newcastle sehingga Newcastle lebih leluasa mengalirkan bola. Inilah mengapa Chelsea sangat merindukan sosok Kante. Gelandang timnas Prancis itu biasanya yang mengambil peran tersebut, dan ketika ia absen tidak ada pemain Chelsea yang bisa menggantikannya. Miguel Almiron kian ciamik. Di laga ini, Joe Willock memang jadi pahlawan kemenangan Newcastle. Namun tidak afdol rasanya jika tidak membahas performa Miguel Almiron. Pemain timnas Paraguay itu kembali menjadi bintang di laga ini. Diplot di sisi kanan serangan The Magpies, ia benar-benar jadi malapetaka bagi Chelsea. Kontribusi terbesarnya di laga ini adalah ia membuat assist yang berbuah menjadi gol Willock yang mengunci kemenangan The Magpies di laga ini. Almiron benar-benar telah bertransformasi jadi pemain yang krusial bagi Newcastle. Pakemkan formasi. Satu penyebab Chelsea lagi-lagi kalah di pertandingan ini karena Thomas Tuchel lagi-lagi bereksperimen dengan formasi The Blues. Di laga ini ia menurunkan skema 3-4-2-1. Pakem ini berbeda dengan strategi yang ia mainkan di 3 laga terakhir, di mana setiap laga Potter menjajal terus sejumlah taktik baru. Bisa dipahami mengapa Potter melakukan otak-atik formasi di skuad Chelsea. Namun proses ini sudah berjalan 1 bulan lebih, dan Potter sebaiknya segera menetapkan strategi timnya agar para pemain Chelsea lebih memahami apa yang harus mereka lakukan di atas lapangan. Satu pertanyaan besar bagi para fans Chelsea setelah pertandingan ini adalah apakah mereka masih mau percaya kepada Graham Potter. Dengan rangkaian hasil buruk ini mulai muncul suara-suara sumbang terkait Potter. Tidak sedikit fans Chelsea yang menggaungkan tagar Potterroad sebagai bentuk kekecewaan mereka atas performa buruk tim mereka. Namun yang perlu diingat adalah Potter masuk di tengah musim, di mana ia mewarisi pemain-pemain yang kemungkinan besar tidak cocok dengan gaya bermainnya. Maklum, skuad Chelsea saat ini dibangun untuk Thomas Tuchel, sementara kita tahu gaya bermain Tuchel dan Potter berbeda jauh. Ketertarikan Chelsea terhadap Endrick nampaknya bukan pepesan kosong belaka. Tim asal London Barat itu dikabarkan sudah mulai bergerak untuk mengamankan wonderkid Palmeiras tersebut. Sejak awal tahun kemarin Endrick memang menjadi buah bibir. Pasalnya di usianya yang masih 15 tahun ia berhasil menembus tim utama Palmeiras. Banyak raksasa-raksasa Eropa yang dilaporkan berminat pada sang striker. Salah satunya adalah Chelsea, di mana The Blues menilai sang striker bisa jadi tumpuan lini serang mereka di masa depan. Dilansir Evening Standard, Chelsea benar-benar serius ingin mendapatkan jasa Endrick. Mereka diam-diam melakukan manuver senyap untuk merekrut sang striker. Laporan itu mengklaim bahwa dalam sebulan terakhir, Chelsea diam-diam sudah memulai pergerakan untuk mendapatkan jasa Endrick. Mereka sudah mengirim perwakilan mereka untuk menemui agen Endrick. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka untuk merekrut sang pemuda. Laporan itu juga mengklaim bahwa perwakilan Chelsea itu tidak hanya sekali bertemu dengan agen Endrick.
Sudah ada lebih dari 3 pertemuan diadakan dan itu menjadi tanda keseriusan Chelsea terhadap sang wonderkid. Laporan itu juga mengklaim bahwa Chelsea benar-benar serius ingin mengamankan jasa Endrick. Dalam tawaran yang mereka kirimkan ke sang pemain, mereka menjamin bahwa Endrick akan langsung diintegrasikan ke tim utama Chelsea. Meski ia tidak langsung jadi starter utama di sana. Selain itu Chelsea juga berani menjanjikan gaji dan bonus yang besar untuk sang pemuda. Jadi mereka berharap Endrick mau pindah ke London Barat. Menurut laporan yang sama, Chelsea punya pesaing yang sangat berat untuk mendapatkan jasa Endrick. Real Madrid dilaporkan juga sangat tertarik untuk mengamankan jasa sang striker dan Endrick punya keinginan untuk bermain di Los Blancos. Mantan pemain Manchester City Micah Richards memberikan komentar mengenai performa Raheem Sterling di Chelsea. Richards menilai performa Sterling menurun di bawah juru taktik anyar Graham Potter. Setelah meraih sukses bersama Manchester City, Sterling memutuskan pindah ke Chelsea pada musim panas. Dia hengkang ke Stamford Bridge dengan biaya transfer sebesar 56,2 juta euro. Sampai sejauh ini, performa Sterling bersama klub barunya belum sesuai harapan. Pemain timnas Inggris tersebut baru 5 gol dan 2 assist dari 18 pertandingan di semua kompetisi. Sterling tidak dimainkan di posisi terbaiknya yakni sebagai pemain sayap, tetapi dimainkan sebagai wingback oleh manajer anyar Chelsea Graham Potter. Richards memberikan penilaian terkait performa yang ditunjukkan Sterling setelah pindah ke Chelsea. Menurutnya, performa Sterling menurun drastis di bawah asuhan Graham Potter. Saya masih menilai Raheem sangat tinggi tetapi dia terlihat sedikit tersesat. Sepertinya dia sedikit frustrasi dalam hal pengaturan Chelsea dan, secara taktis, tidak tahu apa yang mereka ingin dia lakukan, kata Richards kepada BBC Sport. Raheem bergabung dengan klub top lainnya di Chelsea dan itu tampak seperti langkah yang sempurna untuknya. Tapi kemudian mereka mengganti manajer mereka dan kita semua telah melihat pergolakan yang mengikutinya. Setelah seorang manajer merekrut Anda dan mengatakan bahwa Anda adalah pemain top mereka, seperti yang dilakukan Tuchel dengan Sterling, pasti membuat frustrasi ketika seorang manajer baru datang dan ingin menggunakan Anda secara berbeda. Setiap pemain hanya ingin memiliki stabilitas. Saya pikir dia berada di tangan yang baik dengan Potter. Mari kita perjelas tetapi terserah padanya untuk mendapatkan yang terbaik dari Sterling sekarang. Sterling mencetak 131 gol dari 339 penampilan bersama Manchester City. Richards menjelaskan mengapa Sterling tidak terlihat efektif di Chelsea. Alasan dia begitu efektif di City adalah karena dia adalah bagian dari sistem yang bekerja. Dia tahu sistemnya, dan dia menyesuaikannya karena lari yang dia lakukan persis seperti yang dibutuhkan tim, jelasnya. City juga bermain dengan cara yang sama, mendominasi bola dengan penguasaan bola 70-80% setiap minggu, tetapi sekarang dia berada dalam tim yang sedang dalam masa transisi setelah berganti manajer, dan tampaknya selalu mengubah formasi.